Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Sylvie and Sigit on Vlog. Kali ini dengan topik yang masih sama terkait dengan alat masak yang berhubungan dengan kesehatan ya. Sehingga kita akan membahas terkait material yang dipakai untuk alat masak. Jadi setahu kami material yang dipakai itu kan ada aluminium, kemudian ada keramik, kemudian ada besi dan ada stainless ya. Stainless steel dan tadi ada pernah bahas juga terkait dengan teflon ya. Benar. Oke, dari 4 material ini akan kami bahas satu persatu terkait dengan yang pertama kelebihan, kekurangan dan tips membelinya ya. Membeli dan menggunakan gitu ya. Kita mulai dari aluminium ya. Mbak Sylvie, aluminium itu bisa dijelaskan nggak pengalaman Mbak Sylvie dan apa yang Mbak Sylvie tahu terkait kelebihan, kekurangan dan tips-tips penggunaannya? Ya, jadi kelebihan dulu ya. Oke, aluminium ya. Ya, aluminium itu kelebihannya dia itu ringan ketika digunakan. Kemudian dia juga responsif terhadap panas. Responsif itu maksudnya dia cepat. Ya, panasnya nggak hilang. Enggak, dia cepat untuk memanaskan diri gitu. Oke. Nah, kemudian dia juga anti korosif, anti karat. Dia juga anti gores. Bisa tahan terhadap goresan gitu. Awet. Nah, cuman kekurangannya pada proses pembuatannya dia itu menggunakan bahan arsen maupun kadmium. Nah, kita khawatir nih, bisa saja pada proses pemasakan dia bisa arsen dan kadmium ini bisa masuk ke dalam bahan masakannya. Nah, sehingga tipsnya atau solusinya adalah dengan cara membeli alat masak aluminium yang sudah dilapisi dengan lapisan oksida. Itu dia bisa anoda. Dia bisa mengurangi jumlah logam cemaran yang masuk ke dalam makanan. Oke. Kekurangannya sudah ya, tips-tips membelinya? Ya tadi sudah. Beli yang aluminium yang dengan lapisan oksida. Dan itu cara tahunya gimana? Udah ada di pasaran, tergantung mereknya. Oke, berarti setiap produk-produk tadi yang menggunakan aluminium kita bisa cari tahu dia menggunakan bahan tadi atau tidak ya? Iya, benar. Oke, setelah yang pertama material aluminium sudah kita bahas kelebihan, kekurangan dan tips memakainya. Kita material yang kedua keramik, Mbak Sylvie. Bisa tolong dijelaskan, Mbak Sylvie? Ya, jadi kelebihannya keramik itu dia tidak korosif, ya kan pasti. Iya. Lalu yang kedua itu dia lebih mudah dibersihkan dibandingkan alat masak yang lain karena permukaannya kan lebih licin dan halus. Keramik ya. Nah, namun kekurangannya yang pertama dia itu mudah gempil. Apa gempil? Gempil itu ada patahan atau ringkih lah bahasa Indonesianya. Jadi dia itu lebih ringkih dibandingkan yang lain gitu kan. Mudah patah. Ringkih. Mudah retak. Iya, bisa. Ringkih lah dia itu. Ringkih itu bahasa Indonesia bukan itu? Nggak tahu ya, ringkih lah. Aku yakin orang tahu lah ringkih. Lalu yang kedua itu bobotnya berat. Beratnya berat gitu. Berat lah. Oke, itu kekurangannya. Kemudian dia itu juga nggak responsif terhadap panas. Kenapa? Karena dia kan konduktor panas. Oke, dibandingkan dengan aluminium. Dia juga relatif lebih lengket dibandingkan teflon. Nah, sehingga tipsnya gimana kalau gitu? Jadi ketika membeli keramik itu alat masak keramik, jadi jangan beli yang alat masak keramik hias. Karena bisa aja alat masak keramik hias maupun yang kita tidak tahu produsen membuatnya, yaitu bisa aja mengandung silikon, timbal maupun kadmium ketika digunakan pada saat proses pemanasan pemasakan. Jadi dipastikan itu dulu. Oke, itu ya. Berarti kalau kita mau membeli produk, kita baca dulu ya speknya ya. Iya. Oke. Kemudian tips yang kedua ya. Yang kedua tipsnya itu selalu gunakan alat masak bersamaan dengan keramik itu yang tidak tajam, sehingga dia tidak menggores, sehingga kita mengurangi keringkihan bentukan goresan itu kan bisa mengeluarkan serbu-serbu yang berbahaya di dalam makanan. Nah, kemudian juga jangan gunakan keramik melebihi batas yang dianjurkan oleh produsen, karena bagaimanapun produsen itu sudah memiliki batasan-batasannya. Batasan apa? Batasan panasnya atau batasan? Oke, kita ke material yang ketiga ya Mbak Sylvia. Setelah aluminium, keramik, yang ketiga besi, Mbak. Silahkan. Besi itu kelebihannya dia responsif terhadap panas.
Yang kedua, dia tuh mampu menjaga panas lebih lama, sehingga kan menguntungkan untuk proses pemasakannya. Benar. Karena kita berharap makanan itu dapat hangat lebih lama. Lebih gitu. lama. Terus Lalu kekurangannya, dia itu bisa saja mengeluarkan arsen ataupun timbal dalam proses pemasakan, sehingga harus hati-hati. oke, Nah, kemudian dia juga mudah korosif. betul dibandingkan dengan aluminium. Ya, kemudian dia ketika kita masak makanan yang asam, sifatnya asam, misalnya dikasih buah asam, dia itu akan memberikan warna, rasa, dan bau yang berbeda karena bereaksi dengan besi gitu, rasa masakannya sendiri. Iya. Nah, kemudian dia juga lengket. Dia itu lebih lengket dibandingkan teflon. Iya kah? Iya, pasti itu. Sudah nyoba soalnya. Oke. Lalu tips-tipsnya? Makanya tipsnya ketika akan menggunakan makanan-makanan yang bersifat asam. Oh siap. Jangan juga merendam besi terlalu lama di air karena dapat menimbulkan korosif pada alat masaknya. Betul. Kemudian juga supaya nggak lengket nih, tadi kan lengket itu kan masalah banget nih. Nah itu kita harus melakukan namanya pelapisan sening. Caranya gimana? Caranya itu dengan cara dilapisi minyak aja selapis. Kayak dituangkan gitu di Iya, dilapisin di dalam besinya itu permukaannya. sebelum dipanaskan. Lalu dipanaskan sebentar. Oke. Baru kemudian digunakan memasak seperti biasa. Oke, itu tipsnya. Itu tipsnya. Oh, tips memilih produknya. Nah, sebentar. Nah, seasoning tadi itu melapisi lapisan permukaannya itu ternyata juga bisa bermanfaat untuk mengurangi lepasan logam, cemaran logam yang mungkin bisa dilepaskan ke dalam bahan masakannya. Jadi pelapisan minyak tadi atau seasoning tadi sangat berguna. Oke. Nanti akan ada seasoning lagi di yang stainless steel karena stainless steel itu juga lengket. Iya, tapi nggak selengket itu besi. Nanti tentang referensi mengenai seasoning mengapa bisa melindungi dari pelepasan logam dari alat masak nanti saya berikan di deskripsi. Oke, kita ke material terakhir material keempat yaitu stainless steel. Mbak Silvi, silahkan Mbak Silvi. Stainless steel ya? Stainless steel itu kan sebenarnya suatu konduktor yang buruk, konduktor panas yang buruk ya. Sehingga dalam proses pembuatannya sebagai alat masak, dia itu harus melalui proses yang namanya cladding atau proses pelapisan atau pemberian inti ke dalam stainless steel itu dengan bahan aluminium dan tembaga atau copper. Gitu. Nah, kelebihannya stainless steel itu yang pertama dia tidak seberat besi materinya. Nah, kemudian dia juga tidak mempengaruhi rasa warna dari suatu masakan. Karena dia itu sifatnya non-reaktif. Nah, kekurangannya dia ini memiliki bisa saja dia ini stainless steel mengeluarkan suatu logam seperti kromium dan nikel di dalam proses pemasakan. Nah, sehingga kita harus hati-hati nih. Kemudian dia juga kekurangannya itu dia tuh lengket dibandingkan teflon. Nah, untuk mengatasinya maka saat membeli stainless steel sudah banyak disarankan untuk melapisinya dengan minyak selapis atau proses seasoning tadi. Oke. Itu pada tahap memasaknya kan? Ya, Pak. Oke. Itu aja Mbak Silvi. Jangan lupa tadi bahwa proses seasoning itu dapat mengurangi logam yang dapat bereaksi ke dalam makanan. Oke. Lalu melakukan proses seasoning pada alat masak stainless dan besi. Oke. Terima kasih Pak Silvi, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit informasi buat teman-teman dalam memilih alat masaknya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di vlog berikutnya.